Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau di dunia monggo ditakdirkan hanya memiliki satu istri, padahal naluri laki-laki itu ingin banyak istri, ya jangan khawatir, karena di surga nanti dijanjikan. Nah, janji seperti ini bagi orang-orang yang keimanannya memadai bisa muncul di angan, Pak, di depan mata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil ayatil ukhra, ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Innal asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sarral umur muhdatsatuha. Hadirin Bapak-bapak jamaah musholla Al-Hikmah Talkandang Situ Bondo, rahimani wa rahimakumullah. Bahwasanya kita masih berada di bulan Dzulhijjah, bulan salah satu di antara 4 bulan haram. Artinya meskipun keutamaan bulan Dzulhijjah itu puncaknya berada justru di 10 hari pertama, tetapi secara keseluruhan bulan Dzulhijjah itu adalah masih bulan haram. Bulan haram adalah bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana amal soleh di dalamnya dilipat gandakan faedah atau fadilahnya, pun demikian kemaksiatan itu juga dilipat gandakan ancaman siksanya. Jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah, bahkan sampai kelak mengakhiri hayat kita tidak hanya istiqomah, tidak hanya bisa menjaga diri di sepanjang Dzulhijjah ini yang tinggal kurang lebih separuh hari, separuh bulan, tetapi juga istiqomah atau menjaga diri dari kemaksiatan, baik kemaksiatan kecil maupun kemaksiatan besar, terjaga sehingga kita terhindar dari ancaman siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kenikmatan besar dikala kita memiliki kesadaran yang demikian, memiliki pengetahuan, oh ini bulan Dzulhijjah, oh ini masih bulan haram. Setelah bulan Dzulhijjah nanti kita akan memasuki bulan yang berikutnya, yakni bulan apa? Bulan Muharram. Ini bulan baru, tahun baru Islam. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Ini 4 bulan yang disucikan, yang dikukuhkan oleh Allah sebagai bulan haram. 3 berurutan, yang satu berselang,
Ini diantara peluang-peluang amal soleh kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan, kita ikhtiarkan perjumpaan dan syafaat beliau kelak atas izin Allah dengan cara kita itba, mutaba'ah, mengikuti apa-apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Ini diantara upaya itu adalah kita di musola ini berupaya istiqomah setiap Sabtu subuh sampai suruk, kita mengais, menyelami, berusaha meniti, mengurai, memahami apa-apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan melalui kitab Ar-Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah akui ini sebagai bentuk upaya kita ingin menjadi orang yang tergolong dalam orang-orang yang muttaqin kelak. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak sekalian, hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita masih di muqaddimah babu fil yakin wa tawakkuli, bab yakin dan tawakal. Kemarin kita sudah urai beberapa pengantar ayat, yang ayat itu membawa kita pada satu kisah di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diancam, ketika ada berita tentang kabar yang mengancam, itu dalam surat apa kemarin, dalam surat Al-Ahzab ayat 22, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa tasliman. Ketika orang-orang mukmin itu mendapatkan berita datangnya pasukan yang super power, pasukan multinasional, pasukan gabungan, Ahzab itu pasukan besar sekali, telah kita ceritakan, yang jumlahnya berlipat kali lipat dari persediaan pasukan Madinah Rasulullah 10.000, sedangkan Rasulullah hanya memiliki pasukan 3.000. Persiapan seadanya dengan mengatur strategis. Muncul ide brilian dari seorang Salman Al-Faris, seorang sahabat yang berasal dari Persia, yang kisahnya juga fenomenal, untuk membuat pertahanan, yakni membuat parit. Nah, maka Khandaq ini, parit ini dibangunlah dari ujung Madinah sebelah barat ke Madinah sebelah timur laut utara timur itu apa namanya? Itu ada 2 bukit di sana, ada 2 gunung, itu digali parit agar menahan pasukan Ahzab, pasukan gabungan yang dipimpin oleh kafir Quraisy ini tidak bisa masuk Madinah. Nah, di saat menggali parit dengan kondisi yang kelaparan, jadi pasukan Rasulullah Madinah ini kelaparan karena terboikot, tidak bisa keluar dari Madinah karena dihadang. Dengan kondisi kelaparan menggalilah parit. Nah, di saat menggali parit ini ada batu besar yang tidak bisa diambil atau tidak bisa dipecahkan oleh para sahabat. Antara 1.000-2.000 penggali parit ini tidak bisa, kemudian melapor pada Rasulullah, dan Rasulullah yang memang dikaruniai oleh Allah fisik dan kekuatan yang lebih, maka dengan pemukul yang besar Rasul kemudian memukul batu itu. Pukulan pertama pecah sepertiga, dengan Allah memperlihatkan dari pecahan itu, sungguhnya Allah memperlihatkan kepada saya Romawi, kerajaan Romawi dengan seluruh perbendaharaannya ada pada penguasaan kita. Nah, ini kaum muslimin dan orang-orang selainnya yang menyaksikan itu, tumbuhlah keyakinannya, kemudian bergembira mereka, kemudian dipecahkan batu. Pecahan yang kedua 2/3 pecah,
Dan Rasul juga mengucapkan dari pecahan kilatan itu Allah memperlihatkan kerajaan Persia dan seluruh perbendaharaannya berada dalam penguasaan kaum muslimin. Kemudian pecahan yang ketiga diperlihatkan kerajaan Yaman yang kala itu masih dikuasai oleh Habasyah, oleh kerajaan Ethiopia. Ini juga kerajaan besar karena punya link semacam persemakmuran, Pak. Kalau Yaman itu negeri di bagian Arab, tetapi dalam penguasaan negeri Habasyah, negeri besar Ethiopia. Itu semacam persemakmuran, jadi di bawah penguasaan Ethiopia, kerajaan Habasyah itu. Sehingga ini juga merupakan satu bentuk dan non muslim. Sehingga ini diberitakan oleh Allah, mendengar berita dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang orang-orang beriman meyakini Rasul kalau menyatakan sesuatu bukan ngarang, yang pasti itu bukan halu, gitu. Bukan halu, tapi adalah kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka membuncahlah semangat optimisme kaum muslimin yang kala itu sudah teler-teler, Pak. Maksudnya teler itu sudah loyo-loyo, bangun parit, nggak ada makanan, langsung mereka langsung bangkit semangatnya. Dan digambarkan dalam surat Al-Ahzab ayat 22 ini, Al-mu'minunal ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Justru keadaan di mana terkepung musuh ini yang tadinya pesimis menjadi mendengar berita dari dalam parit tadi itu, langsung optimismenya muncul dan melihat justru kepungan musuh ini adalah pintu di mana kaum muslimin akan bisa berekspansi, berdakwah dan menguasai beberapa kerajaan, menaklukkan beberapa kerajaan besar superpower. Itu Romawi itu kalau sekarang ya PBB lah, Pak. Amerika dan sekutu-sekutunya itu. Superpower dunia. Itu waktu itu Romawi seperti itu. Nah, itu membuat orang-orang yang beriman itu hatinya langsung optimis dan langsung yakin, dan terlihat berita gaib itu terlihat langsung di depan mata. Orang-orang yang beriman mendengarkan berita gaib dari seluruh isi Al-Quran, surga, neraka, nasib baik, kemudian keberuntungan bagi orang yang sholat berjamaah misalkan akan mendapatkan keberuntungan, bagi orang yang berangkat ke masjid, ke musola dengan membaguskan wudhunya dari rumah, setiap langkahnya ditambahi satu pahala dan hapus satu dosa. Nanti masuk ke masjid, masuk ke musola, belum ngapa-ngapain sudah di situ sudah diberikan pahala sholat. Itu demikian juga pulangnya. Bagi orang-orang yang memiliki keyakinan memadai, keimanan yang memadai, berita-berita gaib semacam ini itu bisa tampak di depan mata, seolah-olah tampak di depan mata, sehingga melaksanakannya dengan sepenuh hati, sepenuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika diterangkan wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka kelak disiapkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Terus kemudian ada kalimat ini yang bapak-bapak tidak usah pesimis di dunia, walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Dan di surga nanti akan azwajum mutahharatun, istri-istri yang suci. Jadi istri-istri yang selalu perawan. Di situ disebut bukan hanya zaujun, tidak hanya satu istri, tetapi banyak istri. Jadi kalau di dunia ditakdirkan hanya memiliki satu istri, padahal naluri laki-laki itu ingin banyak istri, ya jangan khawatir, karena di surga nanti dijanjikan. Nah, janji seperti ini bagi orang-orang yang keimanannya memadai bisa muncul di angan, Pak, di depan mata,
Seluruh berita gaib itu kiamat, bagaimana nanti orang-orang ini terhampar di padang yang luas dan panas, sampai matahari direndahkan, sehingga orang-orang ini beragam. Ada yang keringatnya di kitab Hidayah itu, ada yang keringatnya menggenang sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai ke pusar, ada yang tenggelam dengan keringatnya karena begitu dahsyatnya yaumil mahsyar itu. Bagi orang yang tidak yakin, di dalam surat Al-Ahzab ayat 12 kemarin ada penggolongan ketika mendapat kegentingan berita, orang terbagi dua. Yang beriman, orang mukmin atau orang Islam itu terbagi dua. Ada yang keimanannya yang benar, yang memadai, itu langsung yakin dan langsung bisa melihat dalam benak itu. Tetapi bagi orang-orang Islam yang munafik atau yang fi qulubihim maradun, di dalam hatinya ada penyakit kemarin, itu mereka mengatakan, wah ini hanya kebohongan, hanya dusta belaka. Berita dari Allah dan Rasulnya itu adalah kedustaan, hanya ngebang-ngebang. Bahasanya orang Bangurjo, ngebang-ngebang. Ngebang-ngebang itu apa? Hanya ngedem-dem gitu, hanya memberi harapan kosong gitu, harapan palsu. Seperti itu. Ini bedanya orang yang munafik dan orang yang keimanannya benar. Sehingga apa sih akhirat itu? Yang ngomong akhirat sampai mumpruk mulutnya aja juga belum pernah ke akhirat gitu. Ini kemarin sudah kita sampaikan, ini ciri orang mukmin dan orang munafik. Kalau orang kafir nggak kita bahas karena sudah jelas-jelas orang kafir menolak semua apa-apa atau mengingkari apa-apa yang termaktub di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau orang munafik itu menampakkan keislamannya, menyembunyikan kekufuran hatinya, menampakkan seolah-olah guyub dengan umat Islam, dengan Rasulullah, dengan kegiatan-kegiatan peribadatan, tetapi sesungguhnya hatinya membenci al-Islam. Itu orang munafik.